Jadi berani bersikap kritis, termasuk alhamdulillah kelompok gue kritis banget masalah ini. Kalian yang nurut-nurut aja karena ketakutan jadi tolol kan. No, bener gue kan. Guys, alhamdulillah gue dapat endorsan nih ya. Gue kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng. Bakso goreng ada 7 varian rasa. Bawang gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya. Basreng punya rasa. Kita ngambil acak ya, guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, halal. Ada Bepom-nya juga nih. No, jangan sembarangan sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasannya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya. Tahu nggak lu? Bismillahirrahmanirrahim. Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang rasa sambal hijau. No, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys, gurih nikmat. Udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget, punya pas ini pedasnya. Langsung ya, nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya. Kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja Jeng, gua mau nikmatin ini, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Guys, kan tadi gue udah bilang berita 2022, ini berita terbaru. Udahlah, ketahuan udah sepinter-pinternya orang nutupin bangkai nggak bisa sayang. No, berita tuh lu baca tuh, 3 juta dosis vaksin nyaris kadaluarsa. Bio Farma terancam rugi 525 miliar. Rugi atau rugi? Bio Farma rugi tapi pegawainya kok tambah kaya. No, 3 juta dosis vaksin, no, bayangin. Kita baca dulu beritanya ya, nanti kita lihat komentar netizen di situ ya. PT Bio Farma Persero masuk sebagai salah satu perusahaan badan usaha milik negara bermasalah sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. BUMN bermasalah. Erick Thohir, apa kabar? Buat kepentingan kampanye kayak ini. Aduh. Dikutip dari Ikhtisar, hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2023 BPK RI Rabu 6 Desember, target penjualan vaksinasi gotong royong VGR untuk penanganan COVID-19 sebanyak 7,5 juta dosis tidak tercapai. Alhamdulillah. Makanya jangan maksa nama rakyat. Jangan maksain, tenang aja. Kebongkar lu sekarang. Pertanggal 30 November 2022, VGR yang belum terdistribusi tercatat ada 3.208.542 dosis dengan nilai sebesar 525,18 miliar rupiah. Wow, banyak. Jumlah dosis ini bahkan hampir melewati batas kedaluarsa di tahun 2023. Banyak. Bagaimana menurut kamu?
Menurut aku kapok, kebongkar kalian ya. Kalian kemarin kita nggak yang rakyat itu yang berani itu dikit, kalian kritis gitu ya. Jadi berani bersikap kritis, termasuk alhamdulillah kelompok gue kritis banget masalah ini. Kalian yang nurut-nurut aja karena ketakutan jadi tolol kan. No, bener gue kan? Bener gue. Woi, bener gue, woi. Bisnis, woi. Berbisnis dengan kesehatan rakyat, woi. No, itu angkanya, woi. Rakyat masih mau diem aja lu, woi. Mamam itu menurut gue. Kita lihat habis gini ya, menurut netizen. Heran gue, nggak kapok-kapok nih rakyat. No, tuh. Makanya percaya dikasih tahu tuh. Sekarang mau mainin lagi masalah nyamuk Wolbachia lah, supaya muncul penyakit-penyakit baru. Ujung-ujungnya vaksin lagi. Siapa yang tahu vaksin itu ternyata ya vaksin yang kemarin-kemarin juga. Ayo, tahu dari mana? Makanya kritis, jangan penakut. Begitu. Oke lah, kita baca komentar netizen aja dulu yuk. Let's go to Instagram yuk. Tadi udah kita baca ya guys, kita udah di Instagram nih, udah kita baca. Kita lihat komentar netizen yuk. Yuk. Boom, BUMN rugi kan sudah wajar. Iya. Nah, makanya rakyat yang mau disiksa lagi. Nah, kenapa isu COVID diangkat lagi? Tidak lain dan tidak bukan untuk menghindari kerugian yang sangat besar. Gue bilang apa? Lu pade wahai rakyat itu dibisnisin. Nggak ada untuk kesehatan dai lah, naik karena rugi ya. Tanda-tanda COVID sudah merebak lagi, rakyat sudah cerdas. No, yang nanya-nanya gue gimana nih COVID? Masih percaya aja kalian emang. Gemes gue sama rakyat nih. Nggak lama lagi akan ada wabah COVID varian baru. Nah, ya kan? Puaslah das. Nah, rugi. Kawi. Uang COVID aja dibagi-bagi. Nah. Iya, BUMN-nya rugi, orang-orangnya tambah kaya, kan bangsat kalau begitu ya. Sudah mulai diberitakan secara luas tentang peningkatan aktivitas virus cocot. Sebentar lagi ada himbauan booster dan larangan-larangan lainnya. Tujuannya ngabisin stok dan juga bisa ada kemungkinan untuk pemilu, iya, supaya nggak bisa ngumpul-ngumpul, nggak bisa kampanye, nggak bisa ngecek TPS. Ya kan, supaya enak kalau mau curang ya. Pemerintah dan jajarannya gagal dalam mengelola badan usaha milik negara. Rakyat mau dikorbankan, paham kan? Paham lah. Oh, pantas COVID mau di-up lagi, ternyata ini toh penyebabnya. Yang rugi itu rakyat dipaksa vaksin yang nggak ada gunanya karena kegunaan vaksin cuma untuk cari cuan. Mending kalau nggak ada gunanya, kalau nyakitin gimana? Ikan aja ada alergi ikan. Oh, obat lu mau masukin sembarangan di sini lagi, bukan ya? Lu kalau mau suntik vaksin di pantat nggak apa-apa itu. Nih. Ya kalau mau suntik vaksin di pantat nggak apa-apa itu. Nggak ngefek. Jangan di sini, di pantat. Gue beberapa kali tuh kena sama vaksinator, gue bilang, ya ayo mau suntik pantat. Lu nggak bisa pak, protokolnya harus di sini. Lu kenapa protokolnya di sini? Ayo dong, sebagai nakes berikan penjelasan dong. Jangan cuman protokol aja. Lu sekolah kan nakes, dokter ini sekolah kan. Ayo lah suntik sini aja, nggak mau saya. Sama-sama masuk dalam tubuh, kan? Itu aja alasan. Kerugian BUMN sama dengan kerugian keuangan negara kalau dalam kerugian ini memenuhi unsur di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, maka pihak pengendali atau penanggung jawab dari BUMN tersebut wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Erick Thohir berarti ya. Menterinya ya yang paling bertanggung jawab ya. Biasanya kalau rugi teriak dan ngomong, tapi kalau untung diem, menang, terus ngakui buntung. tae, ya gitu ya. Bukannya dikorup. Ayo lu. 1,5 triliun nih bang. Mamam, ya, rakyat percaya mulu sih ya. Iya, makanya dibuat seolah-olah ada COVID lagi, bukan begitu Kemenkes? Iya, kerjasama lah.
Gimana? Budi Gunadi Sadikin itu bisnismen, guys. Nanti habis gini ada satu lagi yang kita bongkar lagi. Gue udah janji gue bongkar kan. Harganya plus minus 163 sekian ya. Tuh, ayo lu. BUMN rugi lagi, udah biasa rakyat mau di. Ya. Pakai karya Allah aja, hasil bumi lebih sehat, jauh dari kimia, varian baru, proyek baru, korup lagi aja nambah, mau pilpres, moga nggak ada korban anggota KPPS. Tuh, yang daftar anggota KPPS, ya kalian yang kerja jadi anggota KPPS, nah hati-hati. Divaksinkan untuk mereka yang bikin Bio Farma rugi besar, nah iya, betul juga. Rakyat makin cerdas. Kok bisa? Gimana nih manajemennya? Atau ada faktor kesengajaan? Loh, gimana? Maksain rakyat, kualat sama rakyat ini. Gue udah bilang, kebongkar. Permainan kalian kebongkar. Ada waktunya kalian kebongkar. Dor, duar, selamat datang di kebenaran. Di sebelah 5M min. Apa di sebelah? Apa itu nggak tahu dah. Gimana ini perencanaan produksinya? Udah, emangnya yang produksi kita? Bukanlah. Ini hasil hutang, dihutangin. Mamam, udah ngutang rugi. Enak kopi gue pagi ini. Makanya biar terpakai lagi dimunculkan penyakit baru. Min, apakah ini yang akan menjadi booster gratis terakhir? Tolong pencerahannya. Nggak gratis guys, nggak gratis, nutupin. Gimana mau gratis? Gimana sih lu? Nanti kita angkat habis gini ya. Kita angkat ya. Aduh, mubah, mamam tuh mubah. Aduh, pantas kor-kor ada kopet. Nah, iya, cari cuan. Nah, tuh enak cari cuan tuh. Ya. Menurut saya vaksin itu sebaiknya disuntikkan semuanya ke Jokowi, Luhut bin Sarpanjaitan dan ke Erick Thohir beserta keluarganya, biar nggak mubazir kebuang sia-sia. Ya, suntikin aja ke situ atau tetesin di mata tuh. Aduh. Ada. Usut sampai tuntas, karena itu uang rakyat jangan diberi ampun kepada pencuri uang rakyat. Iya, jangan diberi ampun. Nah, jadi begitu ya guys. Jadi dari berita ini kalian tahu bahwasannya memang tuh 3 juta dosis vaksin nyaris kadaluarsa, Bio Farma terancam rugi 525 miliar. Udah tahu kenapa sekarang kasus COVID dinaikkan? Udah tahu? Nah, sama ada kemungkinan ya dibuang pandemi. Kalau pandemi ya. Guys, gitu aja. Nggak usah lama-lama. Yang cerdas jadi rakyat, jangan takut sama COVID lagi. Jangan takut. Masih percaya mereka? No, tolol yang masih percaya. Gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius, rakyat yang masih percaya COVID naik lagi, ya tolol. Udah dibongkar begini masih aja percaya. Lu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsean lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah, mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dipakai dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah, ini begini, seret 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum.
Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis, ini nomornya.